Halo cuy, balik lagi di sini sama gua Dimas Wahyu Pratama sebagai pilotnya DNS Corpo di konten Dimas Ngucap Sendiri. Cuy, balik lagi sama gua di cerita-cerita baru gua. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum mengerti arah cerita gua nih kemana. Gua nih random aja cuy, apa yang ada di kepala gua pun di sini take video tanpa skrip, tanpa arahan, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi gua aja. Mungkin sekarang gue bakal lanjut cerita ya cuy, yang dimana ini masalah perbucinan duniawi, yang dimana lu diikat layaknya anjing pada saat itu ya. Mungkin di sini gue bakal bahas yang pertama. Gue pernah mencintai satu orang tapi salah langkah. Yang dimana ini terjadi ketika gue zaman putih abu-abu di zaman SMA. Ketika itu gue, kalau bahasa gue mungkin demen ya cuy, gue suka sama orang tersebut, tapi gue gak bisa ngomong. Sama halnya kayak di konten sebelumnya yang sempat gue bahas, kalau lu kagum dengan seseorang, mungkin lu gak bakal bisa berkata-kata atau gak bisa mengungkapkan suatu perasaan tersebut. Dan itu terjadi jauh sebelum gue mengagumi orang yang sekarang. Gue bakal tarik mundur dulu ke cerita di zaman SMA, yang dimana salah langkahnya ini di sini. Jadi waktu itu gue terlibat dalam organisasi intra sekolah, organisasi siswa intra sekolah OSIS teman-teman. Waktu itu gue sempat jadi wakil ketua OSIS, yang dimana ketua OSIS gue ini sibuk dengan acaranya yaitu Paskibra ya teman-teman, Paskibraka kalau tidak salah waktu itu. Dia antar kota sebelum ke provinsi. Alurnya seperti itu. Full otomatis yang megang OSIS itu selama acara itu gue ya teman-teman. Yang dimana sekolah SMA gue ini bukan hanya SMA aja, jadi kayak SMP, SMK itu nyambung teman-teman di sini. Di situ gue harus berkoordinasi dengan seluruh OSIS yang ada di sekolah tersebut. Kebetulan kita punya schedule untuk menyatukan acara antar SMK dan SMA, yang dimana gue harus terlibat di acara tersebut karena gue sebagai ketua pelaksananya. Tidak berselang lama, pokoknya di situ gue sempat ada ngobrol sama seorang wanita yang mungkin sampai sekarang, kalau gue boleh ngomong di sini, buka dong blog gue. Yang lebih tepatnya gue di-blok sama cowoknya teman-teman. Maaf, karena apa? Di sini gue bakal ceritain. Di situ gue mulai awal dekat sama dia. Awalnya keterlibatan hanya karena gue sebagai ketua organisasi saja teman-teman. Tidak ada lain-lain pada umumnya. Ketika itu juga gue sedang suka sama seseorang, tapi belum gue nyatakan perasaan gue ke dia. Waktu berjalan, acara sambil berjalan, gue memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan gue kepada, apa gue bilang, perempuan atau wanita atau cewek yang gue suka ini. Gue ngungkapin ke dia kalau gue suka sama lo, ya istilah kata mah gak usah ngomong bohong, nembak gitu aja, udah nembak. Gue tembak dia, diterima, kita jalan, kita berjalannya hubungan. Cuma karena gue nggak tahu ya timingnya teman-teman, di sini nggak taunya ada salah satu anak SMK yang seneng juga ke gue. Gue bukan kegeeran, ini sebelumnya udah dikonfirmasi juga sama dianya. Gue seneng sama lu tapi kondisinya lu lagi berpasangan dengan orang ini gitu kan, dan gue tidak mau melepas juga gitu kan, karena ya balik lagi teman-teman, hasil jerih payah sendiri tuh kadang-kadang enak ya buat dinikmatin daripada kita dari orang lain gitu ya. Kayak kita minta dicomblangin segala macam, menurut gue kayak kurang gitu. Akhirnya pas kita ngungkapin sendiri, kok kayak seneng ya gitu ya. Gak lama dari itu gue berhubungan juga sama yang gue suka ini, maksud gue kurang lebih ada 3 atau 6 bulan. Disclaimer dulu teman-teman, di sini gue setiap berhubungan dengan pacar gue itu tidak pernah lama. Gue gak pernah ada cerita yang namanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, apalagi sampai 7 tahun ya teman-teman. Gue pikir buat apa pacaran lama-lama gitu kan, toh gak bakal ngasilin sertifikat juga gitu maksud gue, atau
bakal ke jenjang yang serius atau apapun, ya terlepas dari apapun mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah melakukan ke senjang yang serius ataupun berhenti di tengah jalan. Tapi di sini gue tidak pernah lama, yang dimana paling lamanya gue mungkin 6 bulan gue berhubungan sama dia. Mungkin kalau gue boleh tarik mundur dulu sebelum gue mengungkapkan perasaan gue ke dia. Jadi gue pernah jalan nih teman-teman sama anak SMK ini. Sudah berapa kali, gue lupa jalannya berapa kali. Sempat kita nonton bola juga, nonton bioskop, kita jogging ke acara-acara tertentu, entah konser atau apapun. Karena gue cukup aktif waktu itu di organisasi-organisasi. Di situ gue bilang ke dia kalau gue ada perasaan sama orang lain, bukan ke lu. Mungkin patah hatinya seseorang, apalagi cewek ya teman-teman, ketika cowoknya, apalagi yang dia senengin, jujur gitu apa adanya. Mungkin gue di sini gue merasa berdosa sebenarnya teman-teman. Kenapa waktu itu gue mengungkapkan itu? Ya karena balik lagi, gue juga nggak mau bohong ya teman-teman. Balik lagi gue orang ya, gue nggak mau bertele-tele, gue juga nggak mau membenarkan kebohongan juga. Akhirnya gue bilang ke dia kalau gue suka sama nih orang, lebih tepatnya anak SMA-nya itu, ketimbang sama lu yang udah kita jalan beberapa kali. Mungkin anak SMK ini juga terlibat dalam hidup gue pas SMA. Apapun perjalanan gue waktu itu dia selalu nempelin gue. Mungkin balik lagi teman-teman, ini suatu kesalahan gue yang sangat disesali dan yang sangat disayangkan. Tapi gue sudah mempelajari semuanya untuk sekarang, untuk mengikhlaskan semuanya. Yang tadinya mungkin ketika gue berhubungan sama pacar gue yang SMA ini, itu pikiran gue kalang kabut, yang dimana kok ada pengen rasa gue ke anak SMK ini atau apapun, bahasa simpelnya selingkuh gitu teman-teman. Tapi gue nggak pernah berpikir ke situ, dan akhirnya tiba di suatu hari yang dimana kebetulan hari itu jadi perpisahan paling menyakitkan menurut gue di zaman itu, karena gue mencintai dia menggunakan otak dan perasaan gue gitu teman-teman. Gue dapet info dari teman gue ketika itu gue lagi nggak masuk kelas, kalau si cewek gue ini dia itu apa ya kata selingkuh gitu teman-teman. Gue nggak tahu ini penyebutannya apa, dia selingkuh. Pokoknya temen gue ini cukup jahil. Dia ngambil HP-nya cewek gue dan lihat chat WhatsApp-nya. Waktu itu chat gue itu ada di baris keempat ya teman-teman, dan 3 teratas tuh ada yang di pin, dan itu cowok, rata-rata cowok semua, dan gue tuh ada di keempat. Loh, gue kira gue satu-satunya gitu teman-teman. Gue pikir begitu, dan gue juga nggak mau gampang percaya juga dengan teman gue. Alhasil karena teman gue juga waktu itu mengonfirmasi dan punya bukti lebih dari 4-5 orang yang bilang ke gue, dan itu ada fotonya. Jadi teman gue ngefotoin di HP-nya kalau chat gue itu ada keempat. Dan gue jujur apa adanya, gue bilang ke dia, ya gue cukup kecewa dan gue cukup sakit ya, kata gue, ini orang sakit dah kata gue gituin kan, lu kurang apa sama gue gitu. Waktu itu gue putuskan juga hari itu kalau gue tidak berhubungan lagi, tapi ya masih sebagai teman pada umumnya. Dan bener apa yang sudah dikonfirmasi teman gue, tidak berselang lama dia malah jalan sama cowok baru, yang dimana gue malah yang dimaki-maki sama anak SMK tadi. Kenapa gue dimaki-maki teman-teman? Karena mungkin yang gue ingat sampai sekarang omongan dia, teman-teman juga di sini merasakan apa yang gue rasakan atau yang merasakan sebagai pelakunya. Anak SMK ini cuma bilang ke gue, waktu pas gue sayang-sayangnya sama lo, tapi lo nggak peduli. Gue udah effortless banget ngebantu lo, gue udah effortless banget bagian dari hidup lo yang hilang. Gue udah mau terlibat sebagai cewek, gue nurunin gengsi, kata dia. Nurunin gengsi yang dimana lo gak bakal nemuin ini di cewek lain.
Dan itu gue dapat satu tamparan ya teman-teman, bukan hanya karena tamparan secara lisan atau omongan, tapi gue dapat tamparan secara fisik juga waktu itu. Dan ini yang buat gue sadar kalau emang waktu itu dia cukup berjasa di hidup gue, dia cukup banyak membantu juga di hidup gue. Cuma emang hati gue buta aja waktu itu karena ya mungkin kalau gue bilang nafsu gue mungkin gitu ya, atau apapun. Tapi gue banyak terima kasih ke dia ini, anak SMK ini, kalau gue sudah disadarkan dan lu harus lebih proper dan lebih milih lagi ke depannya gitu maksudnya ya. Dan mungkin kurang lebih selama gue lulus dari SMA itu kan gue belum sempat kuliah ya teman-teman. Gue sempat bekerja selama beberapa tahun, lalu gue kuliah. Dan jujur saja gue gagal move on, yang dimana ketika gue berhubungan lagi dengan pasangan-pasangan gue dan teman-teman gue yang lain ketika gue kuliah, gue selalu inget dia aja di situ. Kurang lebih ada 4 tahun gue gagal move on, dan belum lama ini mungkin 1 bulan ke belakang ini gue sempat dapat challenge dari teman gue kalau gue harus minta maaf ke semua orang yang pernah lo sakitin. Salah satunya dia ini teman-teman. Dan sudah gue lakukan karena gue nggak satu kontak dengan dia di WhatsApp. Mungkin gue DM waktu itu ke Instagramnya dia. Gue cuma bilang gue minta maaf kalau gue punya salah, kalau gue ada salah kata maupun perbuatan maupun tingkah laku, tolong maafin gue. Nggak ada bermaksud bikin gaduh dengan pacar lo sekarang, just gue cuma minta maaf aja. Tidak berselang lama dibalas ya teman-teman. Cuma nggak lama si pasangannya ini, si cowoknya mungkin terlalu bahasanya posesif mungkin, sampai akhirnya gue menyampaikan maaf itu dikira gue bakal macem-macem gitu sama dia, padahal nggak. Di sini gue diblok sama cowoknya 2 akun, akun pertama dan second akunnya gue diblok, dan gue diblok juga sama akun si cowok. Ya gue nggak ada masalah di sini. Gue juga udah bilang ke semua, gue kalau nyebut mantan mungkin enggak deh, kayaknya gue bakal nyebut teman-teman gue yang lalu. Gue minta maaf kalau gue punya salah ataupun gue punya tingkah laku yang gak lo suka waktu itu. Gue sudah berada di titik ya udah legowo aja, mau gue dimaafin atau nggak dimaafin, seenggaknya gue udah berani ngomong di sini. Mungkin itu satu pesan dari gue kepada teman lalu gue yang sudah menemani gue. Terima kasih telah menanamkan kedisiplinan kalau gue harus memilih lagi ke depan. Mungkin gue sekiankan konten ini. Di konten lainnya mungkin nanti gue bakal ada konten baru yang nanti dimana ada deep talk, atau gue bakal storytelling lagi kayak gini ke teman-teman. Tungguin aja, jangan kemana-mana, tetap di Dimas Ngucap sendiri. Dennis Korpo, bye-bye.